Pada suatu pagi, saat Lala sudah bangun dari tidurnya, ia melihat Piko sedang berada di teras. Lala tak lupa menyapa peliharaannya yang juga sahabatnya itu, Piko si burung beo kecil. Selamat pagi, Piko. Selamat pagi, Lala. Lala. Setelah itu, Lala berencana mengajak Piko berjalan-jalan ke pasar desa untuk melihat-lihat dan mencari jajanan pasar kesukaannya. Saat sedang berjalan di tengah pasar desa, Lala tak sengaja menginjak sebuah benda kecil yang licin, sehingga membuatnya terjatuh. Au, aduh. Lala. Lala. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja kok. Ucap Lala pada Piko. Lala kemudian melihat benda apa yang diinjaknya tadi. Dan ternyata ia menemukan sebuah dompet kecil yang tergeletak di jalan. Ia mengambilnya dan melihat isinya. Ada beberapa keping emas dan selembar surat penting. Piko yang juga ikut jatuh ke tanah pun mencoba terbang ke pundak Lala sambil berkata, Lala, itu dompet orang lain. Lala pun menjawab, Ya Piko, kita harus segera mencari pemiliknya dan mengembalikan dompet ini. Meskipun Lala tergoda oleh kepingan emas yang bisa membantunya membeli makanan lezat kesukaannya, Piko dan anak kucingnya, Lala sadar bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting. Lala teringat pesan neneknya yang selalu mengatakan bahwa kejujuran adalah hal yang sangat berharga dan tak ternilai yang akan membawa kebaikan dan disukai banyak orang. Kemudian Lala segera bertanya kepada beberapa orang di pasar. Lala menemui seorang kakek dan bertanya, Selamat pagi kakek, apakah ini dompet kakek? Kakek itu pun tersenyum karena mengagumi kejujuran Lala sambil berkata, Selamat pagi, Nak. Wah, pasti ada seseorang yang sedang kesulitan karena kehilangan dompet itu. Tapi orang itu bukan kakek, Nak. Coba kamu tanya pada nenek itu, Nak. Kemudian, Lala segera menuju nenek yang ditunjuk kakek tadi sambil bertanya, Selamat pagi nenek, apakah ini dompet nenek? Reaksi nenek itu pun sama seperti kakek tadi, ia hanya tersenyum melihat Lala, sambil berkata, Selamat pagi anak manis, nenek tidak tahu nak, itu bukan punya nenek. Kamu anak yang baik nak, semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah ya nak. Amin nek, terima kasih nenek. Ya sudah Lala pamit dulu ya nek. Lala mau mencari pemilik dompet ini lagi. Ucap Lala. Setelah Lala berusaha bertanya ke sana dan kemari, tetapi tak seorang pun mengaku kehilangan dompet tersebut. Melihat hal itu, Piko yang cerdas pun segera membantu Lala. Piko terbang ke atas pasar sambil berteriak, Dompet! Dompet! Siapa kehilangan dompet? Suaranya menarik perhatian seorang lelaki tua yang tampak panik. Kakek itu pun segera mengikuti arah terbang Piko yang kemudian mendarat di samping Lala. Kakek itu pun segera menghampiri Lala. Dengan wajah panik, kakek itu pun berkata, Nah, nama kamu siapa? Namaku Lala kek. Ucap Lala. Nak Lala. Tadi kakek mendengar teriakan burung beo milik Nak Lala. Kebetulan dompet kakek hilang di pasar pagi ini. Kakek sudah mencari sekeliling pasar namun tidak ketemu. Bolehkah kakek memeriksa dompet itu, Nak? Oh, suara Piko kek? Tanya Lala sambil menunjuk Piko. Boleh kek. Tadi Lala menemukan dompet ini di tengah jalan, di pasar. Setelah diperiksa oleh sang kakek, ternyata benar dompet itu miliknya. Dengan mata berkaca-kaca, kakek itu mengucapkan terima kasih kepada Lala dan Piko karena telah jujur dan mengembalikan dompetnya tanpa mengambil apapun. Ya ampun, ini benar dompet kakek, Nak. Alhamdulillah, terima kasih ya Nak Lala. Kamu anak yang baik, Nak. Piko, terima kasih ya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga ya kek. Ucap Lala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama. Sambung Piko.
Sebagai balasannya, kakek itu mengundang Lala dan Piko ke rumahnya untuk makan bersama. Sang kakek pemilik dompet bercerita bahwa dompet itu berisi uang dan surat penting untuk keluarganya. Nah, Lala dan Piko, ini rumah kakek. Di sini kakek tinggal bersama nenek dan seorang cucu perempuan yang seusia dengan Lala. Koin emas yang ada di dompet kakek tadi, rencananya untuk biaya pengobatan cucu kakek yang sedang sakit. Sementara itu, nenek dan cucu perempuannya menghampiri Lala dan Piko. Mereka pun berkenalan. Hai, namaku Lala, dan ini Piko. Hai, namaku Riri. Halo Piko. Ucapnya. Ketika Riri menyapa Piko, Piko pun hinggap di tangan Riri dan berkata, Piko. Piko. Halo. Halo. terlihat mereka semua sangat bahagia mendengar celoteh Piko si burung beo itu. Saat Lala dan Piko selesai makan, mereka berpamitan kepada sang kakek untuk pulang. Sang kakek memberikan sebuah koin emas miliknya kepada Lala sebagai tanda terima kasih, tetapi Lala dengan rendah hati menolak dan berkata, Terima kasih, Kek, tapi kata nenekku, kejujuran lebih berharga daripada emas. ucap Lala. Piko pun mengangguk setuju dan menirukan kata-kata Lala dengan suara lucunya, sambil mengembalikan koin emas itu kepada sang kakek. Kejujuran lebih berharga dari emas. Emas? Terima kasih. Seketika mereka semua tertawa mendengar celoteh si burung beo yang lucu itu. Lala dan Piko akhirnya berpamitan kepada kakek tersebut dan berjalan pulang ke rumah mereka. Sesampainya di dekat rumah, anak-anak di desa segera menghampiri mereka berdua dan minta untuk diceritakan tentang kisah kejujuran Lala dan Piko di pasar tadi. Lala menceritakan bahwa ia selalu mengingat nasihat dari neneknya. Kata nenekku, kejujuran itu sangat berharga dan tak ternilai. Begitu pula persahabatanku dan Piko. Ucap Lala. Nenek, nenek, Lala nenek ya. Celetuk Piko yang membuat semua anak tertawa dan membuat suasana hari itu semakin hangat. Sejak hari itu, Lala dan Piko semakin dikenal sebagai sahabat yang penuh kebaikan. Warga desa dan anak-anak di desa semakin menyayangi mereka berdua. Lala pun belajar bahwa persahabatan sejati tidak hanya tentang bermain bersama, tetapi juga tentang saling mengingatkan untuk selalu berbuat baik. Lala, besok kita jalan-jalan lagi ya. Kata Piko pada Lala. Ya Piko, terima kasih ya Piko sahabatku. Lala pun memeluk Piko sore itu di teras rumahnya.